Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Saudara-saudara seiman, seperjuangan, sebangsa, setanah air, terutama kepada putra-putri Forgood Secang, Magelang, Indonesia, yang mudah-mudahan tetap semangat dan bergairah untuk berbuat kebajikan, karena itulah bekal yang akan kita peroleh menjadi orang-orang yang mulia. Saudara-saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Hajuddin Alwi bersama kru Forgood Secang. Pada kesempatan ini ada sebuah masukan, pertanyaan, faedah ilmu. Saudara sekalian, bahwa ada sebuah kisah, yakni Pak Amin. Suatu malam tiba-tiba listriknya padam. Lihat, ternyata ketika dicek sikringnya putus. Padahal waktu sudah tengah malam. Membeli di toko sudah tidak memungkinkan. Tetapi apa yang terjadi? Tidak lama kemudian lampu menyala kembali. Karena Pak Amin mampu menghidupkan sikring yang putus dengan cara yang darurat. Maka orang bisa mengatakan Pak Amin ini memiliki ilmu. Itulah gambaran sederhana tentang ilmu. Dan ilmu biasanya diasosiasikan dengan orang yang memiliki banyak pengetahuan, luas wawasan, dan sederet gelar atas dasar pendidikan. Pada hakikatnya, menurut pendapat saya, ilmu itu adalah hasil dari belajar. Ilmu iku kalakone kanthi laku. Maka saudara sekalian, secara sederhana dapat saya sampaikan menanggapi pertanyaan itu, bahwa faedah ilmu antara lain yang pertama, hidup menjadi mudah. Ilmu adalah suatu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia. Qul innamal ilmu indallah. Ilmu itu semua dari Allah. Thomas Alva Edison menemukan listrik. Pasti bukan atas kemauan sendiri. Ada sebuah proses penganugerahan Allah kepada Thomas Alva Edison agar dia bisa menemukan listrik. Karena kalau kita lihat bahwa hasil pikir itu prosesnya berada di otak. Lalu pertanyaannya, siapa yang menciptakan otak? Adalah Allah. Maka saudara sekalian, anugerah itu memang benar-benar membuat manusia hidupnya menjadi mudah. Beda dengan hewan atau makhluk yang lain yang tidak dianugerahi ilmu oleh Allah. Contoh yang sederhana, atas dasar ilmu berkembanglah teknologi. Maka akhirnya manusia bisa terbang
Manusia bisa mengarungi samudra, manusia bisa memasuki tanah yang ratusan meter dalamnya karena ilmu. Begitu juga dengan hasil teknologi. Dengan seperangkat kotak yang tipis yang namanya handphone, smart handphone, segala sesuatu menjadi mudah. Bisa bicara, bisa mendengarkan, bisa memotret, bisa yang lain yang membuat hidup ini menjadi mudah. Itulah manfaat ilmu. Yang kedua, lebih sejahtera. Seorang guru mengajukan pertanyaan kelakar canda kepada para siswanya, menanyakan tentang perbedaan antara dokter dan dukun pijat. Sama-sama menghadapi pasien. Apa yang membedakan? Ya, spontan siswa langsung ada yang menjawab, bayarannya, upahnya, gajinya. Pasti tinggi dokter. Ketika ditanya apa sebabnya, mereka siswa-siswa yang cerdas itu menjawab karena ilmunya. Maka dengan ilmu hidup menjadi sejahtera. Ini menjadi penting untuk diberitahukan kepada anak-anak generasi muda untuk bisa mengejar ilmu sebanyak-banyaknya. Faedah yang ketiga, saudara, adalah naik derajat. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang berilmu dalam surat Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman dan berilmu. Janji Allah. Begitu juga Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani menjelaskan, qalilul ilmi khairum min katsiril ibadah. Ilmu sedikit lebih baik daripada amal ibadah yang banyak. Tentu saja penjelasannya bahwa ilmu tersebut dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, diamalkan, dan juga kemudian disebarkan kepada orang lain. Maka dengan berilmu kita akan naik derajat, apakah di dunia ini atau di akhirat kelak. Saudara-saudara sekalian, yang keempat adalah sebagai tabungan pahala. Sebab Rasulullah SAW menyampaikan, talabul ilmi faridatun kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim dan muslimat. Maka ketika kita mencari ilmu, artinya ada janji pahala yang suatu saat tabungan amal tersebut menjadi sarana kita menuju kepada kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat kelak nanti, insya Allah akan masuk surga. Maka saudara sekalian, pelajarilah ilmu, karena ketika kita berkehendak terhadap dunia dengan ilmu, berkehendak dengan akhirat dengan ilmu, apabila kita menghendaki dua-duanya juga dengan ilmu, maka kita sekalian jangan bermalas-malas untuk mencari ilmu, terutama kepada para generasi muda. Dengan ilmu pula amal ibadah kita menjadi sempurna, dan itu berakibat kepada pahala yang akan kita terima. Oleh karenanya pada kesempatan ini berbahagialah bagi para guru dan siapapun yang menjadi penebar ilmu. Tebarkan terus ilmu kebaikan, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik itu adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Pada para generasi muda kita, para siswa kita, murid kita,
berilah mereka ilmu. Kita tidak tahu yang menjadi jalan kehidupan seseorang. Yang terpenting kita memberi kuncinya. Karena bisa jadi seorang sarjana pertanian tapi sukses mengelola perdagangan. Karena apa? Bekal ilmu sudah didapatkan. Ibarat pisau yang telah diasah, maka siap untuk mengupas atau membelah. Berilmulah, carilah ilmu agar hidup ini menjadi bahagia. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.